Ada dugaan sudah tidak gadis lagi, maaf. Ya. Terima kasih. Silakan. Pasti itu udah karena dari awal Loli pun udah cerita ke gua tentang hal itu dan gua nggak peduli tentang hal itu karena gua nerima Loli apa adanya. Masa lalu ini masa lalunya. Sekarang kan nama gua. Gitu. Zaman Siti Nurbaya ada falsafah hidup orang. Karena dia sangat cinta, saya tunggu 11 anak dari jandam. Apalagi belum punya anak, Fadel. Kecil lah. Kalau cinta, dia tidak akan melihat seberapa banyak laki-laki lain. Karena dia merasa begitu dia miliki, dia akan bawa sampai mati dan ke liang lahat. Gimana, Al? Nah, Apa? Berarti artinya masih Ya, setia ngomong sama, kamu. artinya masih setia sama Loli ya Iya. saat ini. Sama satu pesan juga ya. Kalau setia udah pasti setia. Satu pesan juga buat kalian, jangan pernah cari yang sempurna. Kita manusia akhir zaman. Itu aja. Oke, mungkin papanya Fadel gimana? Oh. Maksudnya? Silakan. Fadel, mamanya Loli kan bilang kalau kamu nggak bakal ikut tahun baru nih tahun ini. Sempat ada rasa takut nggak sih? Tadinya mau ngajak ibunya Loli tahun baru bareng. Kenapa nggak jadi? Nggak jadi. Kamu jadi menantu tuh yang nurut. Dijadiin taruhan. Oh gitu, calon Kayak menantu. barang. Kamu tuh ngomong sini, minta mohon maaf, minta restu. Gitu, ngomong. Ya tapi Fadel kan lu nerima Loli apa adanya. Yap. Gimana dengan restu ibunya kan sulit. Apakah lu akan memperjuangkan terus atau kayak lebih ke Balik lagi ke anaknya. Kita Anaknya minta cinta restu kan? ayahnya nanti. Kita minta restu ayahnya. Boleh. Tadi sempat saya sampaikan agar penyidik juga tolong memeriksa ayahnya Loli. Karena NM kan bilang bapaknya orang hebat dan ada. Ya kalau begitu datang dong diperiksa. Kan kalau tidak mamanya setuju, bapaknya setuju, apa salahnya? Tapi kalau dua-dua nggak setuju ya mereka kan pergi ke sana. Habis itu jumpa di kadi sudah lahir anak baru datang. Biasanya ibu itu kalau sudah nengok cucunya jinak gitu. Jangan-jangan begitu niat Fadel ini. Bisa jadi. Kalau saya tetap mendorong ya, mau marah mau tidak NM, saya mendorong supaya mereka direstui. Kenapa? Karena menurut saya, melihat cerita yang berkembang, data dan pemeriksaan, kalau seorang Fadel mau dengan Loli dalam kondisi apapun, inilah calon menantu yang luar biasa dan bersedia untuk dibimbing agar menjadi menantunya NM. Selalu itu yang saya pakai, mau yang maki-maki, itu saya berpahala menurut saya. Padahal berarti ada rencana yang seperti dibilang Kang Rasman tadi, kalian kalau misalnya nggak mendapat restu dari ibu bapaknya Loli, kalian pergi berdua dan menikah, istilahnya kawin lari. Kawin lari. Capek. Capek banget naik motor aja kali kita ya. Kalau mobil lah. Enggak. Oh istilah. Kan tahun depan itu kalau saya tidak salah sudah 18 tahun dia. Mungkin 4-5 bulan lagi kan. Gini, kawin lari itu dari Polres ke rumah kamu kawin lari juga, nggak mesti kemana-mana. Kalau umur 18 tahun, ya nggak bisa kita larang. Berarti ada rencana seperti itu, niat seperti itu. Kan udah mencoba untuk baik dari awal. Mencoba untuk meminta dari awal untuk mendapatkan restu, tapi kan nggak dapet. Ya udah, harus apa yang dilakukan lihat nanti. Kita nggak bisa mikirin yang ke depan, yang sakit hari ini aja yang kita pikirin itu. Padahal tapi kenapa sih secinta itu sama Loli sampai yakin sampai terima apa aja? Karena tahu dari awalnya dia gimana. Dari dia di UK tahu banget. Jadi makanya cinta ya cinta. Nggak bisa dikatakan kalau cinta itu nggak bisa dikasih tahu. Apa yang gue rasain ya udah gue suka sama dia, cinta sama dia gitu. Berarti dari awal pacaran itu kalian hubungannya serius. Berarti dari awal kalian pacarannya hubungannya serius berarti. Serius dari awal. Jadi dari awal. Nggak ada yang ecek-ecek dek. Karena buat apa kalau nggak serius, gue buang waktu gue. Kalau ecek-ecek marah lagi NM nanti dikira anak air mainin. Bang Rasman, artinya kan Abang tadi meyakinkan bahwa keduanya saling mencintai dan serius untuk pengen menikah. Bukan meyakini, saya melihat dari hati mereka. Iya. Terus melihat nanti kalau umur udah dewasa, pengen mereka menikah karena dengan cara apa? Saya mau jadi wali nikahnya. Ya oke Bang. Saksi, maaf saksi. Bang Rasman, dengan cara apa? Apakah akan mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama atau seperti apa? Kalau sudah umur 18 nggak perlu, aja. Sekarang yang boleh, sekarang. Kan nggak disetujui. Kalau 18 boleh. Jadi 18 sudah dewasa. 18 kan sudah dewasa, Mat. Umur 17, umur 16, kalau dia mau dinikahkan disetujui kedua orang tuanya,
dan yang mau dinikahkan sama-sama bersedia, maka boleh diajukan permohonan dispensasi ke kantor urusan agama. Kalau umur 18 mau dia terbang, nggak bisa kita larang. Dia sudah dewasa, hidup dia untuk dia gitu. Kan yang mau nikah dia. Makanya tadi Rahmat bilang, Pak, kalau sempat Loli sudah mengatakan dia tidak melakukan aborsi, kemudian tidak hamil, lalu kemudian jadi tersangka Fadel, pertanyaannya yang korban siapa? Kan yang harus ada dong yang hamil. Masa digantikan posisinya yang hamil? Oke, ada 5 alat bukti. Keterangan saksi itu yang paling utama. Jadi jangan dibias-bias. Jadi kalau saya nggak mau mempermalukan. Karena masalah strategi lawyer itu berbeda. Tapi yang pasti Ranlov dan tim dengan Bangkit dan kawan-kawan, kami menganggap kalau dilihat dari skor permainan, ibarat tinju, ini tandinya itu 8 ronde diprediksi mereka, naik jadi 10, 12, sekarang jadi 15 ronde. Nggak selesai-selesai juga. Saya takut nanti kalau ibarat tinju, ada yang tumbang terus jadi pangsan. Karena itu saya minta nggak usah sampai begitu. Menurut saya, kasus ini, menurut Rahmat juga tadi, akan sulit untuk dinaikkan ke tahap berikutnya kalau mereka tidak punya fakta hukum yang serius terkait dengan kasus ini. Pengakuan Loli nomor 1 menurut pendapat hukum kami. Dan pengakuan kita nggak bisa larang. Nggak bisa larang. Jadi saya minta kalian tolong wawancarai NM, restuilah mereka. Kalau NM marah melihat bapaknya Fadel, saya yang datang mewakili orang tuanya. Karena ini demi kebaikan. Tapi kalau masih menunggu umur 18, terus dipenjara dulu dia baru direstui, saya takut. Kalau mereka bersama, tiba-tiba sudah dewasa, yang ada dendam bapak. Oh, mertua gua galak banget dulu sama gua. Tiba-tiba lahir cucu mirip sama neneknya. Kan mau nggak mau kan hibah juga. Jadi sudahlah, saya mau mengatakan poinnya begini. Ini bukan canda. Stop yang namanya taruh-taruhan karena ini bukan judi. Yang kedua, Anda sebagai pengacara sampaikan perspektif hukum yang komprehensif. Yang ketiga, kepastian hukum segera diberikan oleh penyidik untuk selesai kasus ini. Saya nggak mau berkepanjangan seperti kasus Agus dengan Novi. Sekarang yang perang entah siapa-siapa, Agusnya nggak berobat-berobat. Oke, cukup. Thank you. Padel. Responnya dong. Padel ketika Padel nih ketika Padel mengetahui Loli masih cinta kepada Padel. Responnya mantap. Karena bisa ngomong ke publik akhirnya. Bisa ngasih tahu ke publik kalau apa yang dikatakan dari ibunya itu tidak benar. Gitu. Loli masih sayang sama gua, cinta sama gua, masih lanjut hubungan kita. Gitu. Dan lu bilang dong, lu juga sayang sama dia. Gantian dong masih ke Kesini ke tengah. Lalu satu Lu ngomong dong. I love you Loli. Lu jangan canda. Dengarin. Lu jangan canda. Ingat, setiap kata-kata dan mimik wajah kamu itu sampai ke Loli. Dan itu diprovokatif oleh banyak orang. Jadi sampaikan yang serius. Malu om. Nah sekarang gue tanya, lu bener cinta nggak sama Loli? Ya, cinta banget. Siap dalam keadaan apapun? Iya. Ya sudah, terus kita selesai. Cukup ya. Del. Saya terima kasih buat Pak Kapolres, Kasat Reskrim, Ibu Kanit PPA dan penyidik atas penanganan perkara yang sangat komprehensif dan mudah-mudahan endingnya akan baik semua. Itu saja. Del, terakhir Del. Setelah Laura keluar kan sekarang netizen berbalik nih mendukung kamu Del. Mungkin gimana nih Del? Alhamdulillah ya, karena udah bisa melihat Loli. Ya udah itu jalan Allah lah pastinya ya. Dukung kamu karena pengacaranya siapa gitu dong. Jadi alhamdulillah lah ya, kayak gitu. Sekarang intinya kita mau, kalau dari gua mau cepet-cepet berkarya lagi pastinya sama Bang Bintang, sama Bang Martin. Pastinya gue pengen cepet-cepet menghibur kalian lagi, bisa aktivitas seperti biasa lagi gua, bisa nanti kuliah atau gimana. Karena dengan masalah ini kuliah agak keganggu juga dari gua, dan dari job-job juga gua keganggu juga di sini. Semoga bisa selesai, gue bisa ketemu Loli, gue bisa seperti aktivitas lagi seperti biasa. Dan dia sudah masalahnya. ditawarin oleh satu
IO di Malaysia menunggu kasus ini selesai. Bayangin kalau dari sana ya pasti datang cuan lah kan. Ya sudah Tadi ada kesaksian itu gimana buat kamu? Sangat meringankan. Iya, ya bersyukur lah ada yang mau bantu Fadel, mau bantu keluarga kita ya. Karena ada fitnahan banyak banget ya dari mereka. Gitu. Tapi nyangka nggak sih, kaget nggak sih gitu bisa begini? Ternyata yang diberitakan itu di luar ekspektasi kamu. Ya sempat kaget ya karena ada beberapa yang Loli belum bilangin ke gua, tapi gua tahu kalau yang pertama Loli udah pernah bilangin ke gua kalau dia nggak perawan, ya itu gua tahu. Oh, dia pernah ngomong sama Ya lu? pernah. Sama si yang awal itu. Laki-laki mana yang bisa tulus begini coba? Luar biasa Dia itu. menjelaskan kalau Sebenarnya privacy, cuman kasihan kan jadinya kan Loli di sini kasihan. Iya. Enggak, dia omongin itu karena pertengkaran Mama Eda dengan NM itu kan udah mengungkap itu kan. Jadi dia akan katakan ya sudahlah, mau aborsi mau tidak aborsi, saya bukan pelaku atau tidak pelaku, dia tetap akan sayang dan cinta itu aja. tapi perjuangan Dan yang luar biasa ya, Pak Umar dengan Ibu Titin, mereka merestui karena mereka berniat mau membantu memperbaiki seorang anak supaya lebih muslimah ke depannya dan menjadi anak yang soleha. Dan itu akan mendoakan NM juga gitu. Dan tapi perjuanganmu sejauh ini seperti apa sih Jel untuk cinta kamu nih, karena kan memang lagi dipisahkan. Perjuangan gue dari awal bang tuh mulurun tuh, gue dari awal ini berat banget karena banyak banget halangan, banyak banget fitnahan yang datang kepada gue dari bulan Agustus awal. Gue difitnah dan dihujat oleh ibunya sendiri. Agustus 2023. 5 bulan. Agustus 2023. Oh iya. Agustus 2023 sampai pada saat Maret di Indonesia semua datang fitnahan yang tadi gue bilang, yang kemarin gue bilang slot sampai sekarang aborsi itu. Dan itu adalah ujian dari Allah buat gua sama Loli. Masih kuat untuk masih bisa bersatu atau enggak. Dan sekarang buktinya muncul masih bersatu dan masih mau bersatu Loli sama gua. Ya, kamu tahu pacarnya Loli yang kan bilang katanya ada dua. Itu ya dari Loli lah, itu ceritanya Loli ke Eda. Kalau ke gua masih banyak yang ditutupin sama dia. Cuman yang apa? Saya sudah tahu, tapi saya lihat dari karakter dia, kalaupun saya beritahu nanti tetap nerima. Iya. Enggak masalah. Kan lu sudah bilang, apapun keadaannya nerima dia kan. Itu nggak masalah. Ya sudah, Tapi kalau Virgin bulatkan dan tidak tekadmu Virgin itu. itu di Jakarta atau di Apa? Siapa? Nanya apa? kalau Virgin dan tidak Virgin? Nggak, tapi setelah Loli ngomong itu kamu terima-terima aja, fine-fine aja deh. Nanti marah lagi. Yang Dia setelah Loli ngungkapin itu kamu fine-fine aja. Apa? Setelah Loli ngungkapin kayak gitu ke kamu fine-fine aja dengernya. Itu happy banget dan biasa aja lah ya, karena kan udah gue tahu dia sama gue tetap emang masih hubungan, masih satu, masih cinta, masih sayang, ya gue masih biasa, jadi biasa aja gitu. Dan gue malah sekarang mau nunjukin ke dia untuk effort gue bisa dapetin dia lagi. Kemarin bawain oleh-oleh nggak Del buat Loli? Kan dari luar negeri, bawain oleh-oleh nggak buat Loli? Ya nggak ada kan, gue nggak ketemu Loli. Enggak, artinya nyiapin nggak? Menyiapkan ya. Trofi. Terus topi? Trofi dari Malaysia. Gue dapat 2 untuk kamu pastinya sayang. Pertama keluarga, kedua Indonesia, ketiga kamu. Dan bawa semangat juga. Terima kasih udah ngasih semangat. Iya, kita bakal dance lagi nanti pastinya, dan kita bakal bawa nama negara lagi. Doain aja. Dan itu sudah bersama Loli. Iya. Coba dance lagi dong. Jangan, nggak usah. Betul ya? Aku nanya, Abang katanya mau gabung ke Siap, thank you Pak Del, thank you. mau gabung ke